Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bikin stok untuk menu sahur dan berbuka puasa. Kalau udah nyetok ini, insya Allah sahurnya itu lebih satset. Yang pastinya ini tuh enak dan sahurnya nggak itu-itu aja ya. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Nah, di sini aku mau bikin tahu dan tempe bacem. Di sini aku udah siapin tahu ini sebanyak 15 buah ukuran kecil. Dan untuk tempenya di sini aku cukup pakai satu papan aja. Potongnya itu agak tebelan ya supaya nanti lebih enak. Kalau nanti motongnya tipis-tipis nanti takutnya tempenya mudah hancur. Kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih dan ada kemiri. Untuk menghaluskannya aku menggunakan chopper dan aku tambahkan dengan secukupnya air putih. Boleh pakai blender ataupun diulek ya. Nah, kalau bumbunya sudah halus, panaskan penggorengan, kemudian kita tumis dulu bumbunya tanpa minyak sama sekali. Kita keringkan airnya terlebih dahulu. Nah, kalau airnya sudah kering, ini boleh ditambahkan dengan secukupnya minyak goreng. Kita tumis dulu bumbunya supaya nanti nggak bau langu ya. Kemudian aku tambahkan sekitar setengah sendok makan ketumbar bubuk. Nah, kalau misalnya teman-teman punya ketumbar butiran, boleh dihaluskan bersama bumbu halus yang tadi ya. Kemudian aku juga kasih rempah-rempah seperti daun salam dan juga serai, kemudian ada lengkuas. Untuk daun salamnya lebih banyak, lebih enak ya. Nah, kalau misalnya bumbunya sudah matang dan tanak, ini kan sudah berubah warna si bumbunya, boleh masukkan air putih. Untuk penggunaan air putih di sini aku menggunakan sekitar 400 sampai 450 ml. 500 ml juga nggak apa-apa. Nah, ini masukkan seasoningnya, masukkan gula merah. Setelah itu ada asam, jangan terlalu banyak nanti takutnya terlalu asam. Kemudian gunakan kecap manis, garam dan kaldu ayam. Setelah semua bumbunya tercampur merata, masukkan tempenya terlebih dahulu. Kalau tempenya semuanya sudah masuk, masukkan tahunya. Nah, kalau ini kan ada tahu ya, mengaduknya jangan terlalu keras-keras, takutnya tahunya hancur. Dimasak sampai kering. Nah, kalau udah kering kayak gini, cek rasanya. Kalau rasanya masih kurang asin atau kurang manis, untuk seasoningnya seperti gula ataupun garam boleh ditambahkan lagi ya. Nah, kalau misalnya udah enak, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, kita masukkan ke dalam wadah yang kedap udara seperti tinwol. Dan ini kita bakal simpan di dalam kulkas. Aku simpannya di chiller aja. Tapi kalau mau lebih lama, boleh dimasukkan ke freezer ya. Untuk sisa-sisa bumbunya jangan lupa ditaruh di atas tahu dan tempenya. Untuk resep berikutnya aku mau bikin ayam saus padang. Siapkan 250 gram ayam. Ini aku pakai bagian dada. Setelah itu ada 2 siung bawang putih yang aku parut. Ini ada saus sambal. Kemudian aku masukkan juga saus tomat. Kemudian ada kecap manis. Setelah itu ada saus tiram. Kemudian ada lada bubuk dan ada juga bawang bombay yang udah aku potong-potong. Nah, di sini sengaja nggak aku kasih garam ataupun kaldu ayam. Nanti aku kasihnya pas proses pemasakan aja. Kalau misalnya kurang asin, baru aku tambahin garam ataupun kaldu ayam. Nah, kalau sudah tercampur merata, pindahkan ke dalam tinwol dan siap disimpan di dalam freezer. Ayamnya ini jangan lupa ditutup rapat ya. Resep berikutnya aku mau bikin ayam cabai hijau. Di sini ada 250 gram ayam yang udah dipotong-potong, 3 siung bawang putih yang udah dicincang, setelah itu ada lada bubuk, kemudian ada garam, kaldu ayam, setelah itu ada gula pasir, kemudian ada kecap manis. Dan yang terakhir masukkan saus tiram, kemudian aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau semuanya sudah tercampur merata, langsung aja dipindahkan ke dalam tinwol atau wadah kedap udara lainnya. Nah, kalau misalnya sudah dimasukkan ke dalam tinwol, langsung aja aku taburi menggunakan secukupnya cabai hijau keriting. Aku pakainya sekitar 5 buah ya. Nah, ini langsung aja disimpan di dalam freezer. Ayamnya ini jangan lupa ditutup rapat ya.
Resep selanjutnya di sini aku mau bikin ayam goreng mentega atau ayam kecap mentega. Siapkan ayam, kemudian masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Setelah itu masukkan margarin ataupun mentega. Ini margarinku baru keluar dari kulkas jadi keras banget. Setelah itu ada kecap manis. Penggunaan kecap manis di sini memang sengaja banyak ya. Kemudian ada saus tomat. Setelah itu ada saus tiram dan ada lada bubuk. Untuk penggunaan garam dan kaldu ayamnya nanti aku kasihnya pas proses pemasakan aja. Nah, ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan ke dalam wadah kedap udara seperti tin wall. Nah, kalau misalnya sudah dimasukkan ke dalam tin wall, taburi dengan bawang bombay. Ini aku pakai setengah buah bawang bombay ukuran kecil. Ini ditutup dan disimpan di dalam freezer ya. Resep selanjutnya aku mau marinasi lele. Nah, ini ikan lelenya sudah bersih banget, nggak licin sama sekali, kulitnya sudah keset. Untuk cara bersihkan ikan lelenya bisa cek di kolom deskripsi ya. Nah, siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang putih, kemudian ada jahe. Setelah itu ada ketumbar dan ada kunyit. Karena aku nggak punya ketumbar dan kunyit yang fresh, ini aku pakai yang bubuk aja. Kalau misalnya teman-teman punya yang fresh, pakai yang fresh itu lebih enak. Setelah itu masukkan kaldu ayam, garam, dan micin. Ini langsung aja dihaluskan. Kalau misalnya ini sudah setengah halus, kita cek rasanya terlebih dahulu ya. Kita ambil sedikit aja, kita toel gitu ya. Kalau misalnya rasanya udah pas, ini udah cukup. Jangan sampai keasinan ya. Kalau misalnya sampai keasinan, nanti ikan lelenya pun asin kalau mau digoreng. Nah, kira-kira kalau bumbunya sudah halus, langsung aja dibaluri secara merata ke lelenya. Kalau misalnya semuanya sudah terbalur merata, langsung aja dimasukkan ke dalam wadah kedap udara seperti tin wall ataupun toples ya. Nah, ini aku mau masukkan ke dalam tin wall. Aku susun-susun aja. Kalau misalnya sudah tersusun, ini ditutup rapat dan simpan di dalam freezer. Untuk cara penyimpanan semua resep ini atau cara masaknya, bisa langsung cek di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Nanti di kolom deskripsi juga aku kasih resepnya secara detail ya. Nah, gimana bikinnya, gampang banget kan? Insya Allah kalau udah stok ini, sahurnya ataupun buka puasanya jadi satset. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, langsung aja dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.